Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum. ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Apa kabar semuanya? Semoga Allah SWT selalu lindungi antum semua dan antum tetap dalam keadaan sehat walafiat lahiriah maupun batiniah. Baik, mari kita langsung ke bahasan, yaitu kita ambil dari kitab karya Syekh Wahid Abu Salam Barid, yaitu Wiqayatul Insi minal Jinni wa Syayatin. Dan kali ini kita akan lebih perdalam lagi dan kita mengenal lebih jauh seluk-beluk tentang alam jin. Bahasan tema kali ini yaitu apakah mereka bangsa jin ini menikah dan punya keturunan, atau mereka satu bentuk seperti para malaikat yang tidak menikah dan tidak punya keturunan. Allahu a'lam bissawab. Hanya ada beberapa dalil yang menguatkan bahwasanya mereka pun menikah dan mempunyai keturunan. Kita bisa lihat di surat Al-Kahfi bahwa dijelaskan di sana mereka menurut para mufassir mereka pun berketurunan. Di Al-Kahfi ayat 50 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami katakan lil malaikati, kepada para malaikat, isjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kana minal jinni, iblis ini termasuk dalam golongan jin. Dia dari golongan jin, iblis ini. Maka dia mendurhaki perintah Rabbnya. Nah, di sini ada pernyataan dari Allah SWT, afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu wa bi'sa lidh-dhalimina badala. Pantaskah kamu mengambil dia, iblis maksudnya, dari golongan jin ini dan turunan-turunannya sebagai pemimpin kalian, aulia atau sahabat dekat pemimpin selain daripada aku, kata Allah. Wa bi'sa lidh-dhalimina badala. Min awliya min duni wa hum lakum adun, sedangkan mereka ini adalah musuhmu. Wa bi'sa lidh-dhalimina badala, buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Maka di sana dijelaskan bahwa pantaskah kamu mengambil dia dan turunan-turunan mereka? Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya. Jadi bahasa wa dhurriyyatahu, turunan-turunan mereka, dia menyatakan bahwa otomatis bahwa mereka pun punya keturunan-keturunan dari hasil pernikahan ataupun perzinahan. Yang jelas kita mengenal ada dua jenis, yaitu jin iman dan jin kafir. Di sana yang percaya kepada Allah maka dia jin muslim, sama seperti kita, mereka pun terkena taklif syara, yang mana ayat yang sangat masyhur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan manusia, jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada Aku, kata Allah. Maka di sana jelas Al-Qadhi Burhanuddin Muhammad bin Abdullah Asy-Syibli berkata bahwa ayat mulia yang tadi kita sebutkan ini menunjukkan bahwa bangsa jin juga melakukan pernikahan demi memperoleh keturunan. Ini tinggal dilihat di Ahkamul Marjan di halaman 33. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa bangsa jin juga melakukan pernikahan dengan berdalil pada firman Allah di surat Ar-Rahman ayat 59.
fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Allah jelaskan di dalam surga itu ada bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Jadi di surga pun ada jin yang memberi bagian dari amal ibadah mereka yang pernah mereka lakukan di dunia. Maka sangat pantas dakwah kepada mereka bangsa jin. Dan ini bagian daripada orang-orang yang sebagian peruqyah, yang memang ada sebagian dari mereka yang mendakwahi jin terlebih dahulu agar mereka keluar dari tubuh pasien. Kami mendapati bahwa praktisi yang dengan cara itu mereka mengeluarkan jin ini dengan sangat mudah. Jadi ada ahdun, ada perjanjian. Jadi ketika meruqyah dari awal, dari muqaddimah, terus bacakan ayat, kemudian dia kepanasan, dan ada dialog di sana. Walaupun kita tahu bahwa syaitan ini memang pandai berdusta, tapi kita tidak tahu apakah ini jin atau murni, mungkin apakah dia, yang jelas dia bangsa syaitan dari kalangan bangsa jin. Apa dia jin murni? Kalau jin murni artian jin muslim, mereka terikat perjanjian, mereka mengetahui syariat ini bahwa haram hukumnya jin memasuki tubuh manusia atau merasuki tubuh manusia. Maka di sana ada sedikit ancaman di surat Al-Jin. Jadi mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi SAW, juga perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak memasuki tubuh manusia. Untuk jin-jin fasik, jin munafik, bahkan jin kafir yang derajatnya adalah syaitan dari kalangan bangsa jin, dia masuk, maka dakwah ini perlu kita sampaikan. Ada sebagian dari guru-guru kami, mereka pun mendakwahi terlebih dahulu bangsa jin yang masuk tubuh manusia, artian setan dari kalangan bangsa jin. Dakwahi dulu, walaupun tabiat utama daripada syaitan la'natullah alaih adalah suka berbohong. Maka kalau bicara berbohong, maka sampaikan saja. Sampaikan, dan setelah bersyahadat, ini akan lebih mudah untuk mengeluarkan mereka. Maka pendekatannya bukan pendekatan ancaman atau intimidasi kepada jinnya, atau dengan membacakan ayat terus menerus, tapi dengan pendekatan dakwah. Saya pernah meruqyah di Majalengka, pelaku itu yang kena sihir, dan kita dakwahi terlebih dahulu. Memang di ruqyah berjam-jam, dari jam 9 malam sampai jam setengah 12 itu tidak ada reaksi keluar gitu, karena dia bilang terikat buhul, dan kalau keluar dia dibunuh oleh majikannya. Nah, maka kita dekati dengan dakwah, kita kenalkan dia dengan Islam, dan alhamdulillah dia menerima apa yang kita sarankan. Dia masuk Islam dan berganti nama, kita ganti namanya. Namanya Numiwati. Kata jin ini, siapa nama kamu? Numiwati. Kamu mau masuk Islam? Mau masuk Islam, saya ganti namanya. Diganti jadi Fatimah. Maka dengan syahadat, kemudian kita jelaskan bahwa zalim hukumnya jin masuk tubuh manusia. Ya, kamu misalkan sudah masuk Islam, maka kamu terkena taklif ini atau pemberat syariat ini, maka sebaiknya keluar. Dia berkata, bagaimana kalau misalkan saya dibunuh? Akan kuajarkan, kami ajarkan kalian untuk kamu untuk membaca ayat ini, karena kalian seorang muslim. Sekarang kamu seorang muslimah, kalau kamu bacakan ini ketika ada bodyguard atau misalkan orang utusan dari dukun yang pernah menyuruh kamu, maka bacakan, dia akan terbakar. Apa itu? Ayatul Kursi. Kita ajarkan, dan kemudian dia keluar biidznillah, dan praktis kita tidak harus mencari buhul dari sihir ini. Dia keluar. Pernah malam itu dia masuk lagi, dan kita marahi dia, kenapa kamu masuk? Kan sudah diajari, juga sudah perjanjian. Saya benar-benar dikejar, katanya. Bacakan itu, hanya dia keluar lagi, dan biarlah sampai sekarang tidak keluar lagi. Nah, itu dia salah satu metode mengeluarkan jin dengan jalan dakwah. Tapi tetap
yang diutamakan adalah bacakan Qur'annya, tidak banyak berdialog berbicara dengan bangsa jin, karena dia akan buang-buang waktu dan kadang-kadang mereka menipu, walaupun kita bertujuan untuk mendakwahi mereka, tapi Allahu a'lam, kadang-kadang mereka berdusta dengan itu. Tapi ini perlu dicoba karena ini ranahnya tajribiyah, bukan tauqifiyah. Artian dilihat dari pengalaman dan banyak yang mengeluarkan atau meruqyah dengan cara metode dakwah ini. Mereka keluar tanpa ada yang tersakiti atau bagaimana, dan jinnya pun masuk Islam. Nah, sebarkan dakwah ini. Apa mereka pun beribadah sama, mereka pun beribadah seperti kita. Itulah hikmahnya baginda Nabi diculik pada suatu malam, bukan diculik, diundang oleh satu ulama dari bangsa jin untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi Rasulullah membacakan beberapa ayat dan jin mendengarkan. Ini sampai subuh, dan sahabat yang pada waktu bersama Nabi kehilangan Nabi sampai mereka berkata, ini malam yang paling buruk kita kehilangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dijelaskan di awal ya. Dan karena ta'lif syariat ini berlaku untuk manusia dan alam jin, maka kita berbeda alam dan tidak seharusnya kita saling bertukar atau bersahabat dengan mereka. Karena mungkin beda, kita ini jasadiyah, sedangkan mereka bangsa ruhaniyah. Kalau jasadiyah kita salat, ruku, sujud, itu dijelaskan, dan hanya Nabi SAW yang tahu, Allah dan Rasulnya yang tahu bagaimana syariat ini berlaku untuk mereka. Maka kalau ada yang menyatakan bahwa berarti kita boleh dong berteman dengan jin, bahkan meminta pertolongan dan lain sebagainya, nah, tetap sebaiknya tidak boleh. Dan tegas sekali di surat Al-Jin itu, kana rijalu minal insi ya'udzuuna bi rijali minal jin, kana rijalu minal insi ya'udzuuna bi rijali minal jinni fazaruhum murhaqa. Ada segolongan laki-laki dari kalangan manusia meminta pertolongan kepada laki-laki dari golongan jin, dan tidak menambah laki-laki golongan jin ini kepada mereka, golongan laki-laki dari manusia, fazaruhum murhaqa, kecuali menambah kesesatan. Jadi sangat rawan sekali karena memang tipikalnya seperti itu. Kita tidak tahu, walaupun dia mengaku jin ini adalah ulamanya bangsa jin atau walinya, dan dia menawarkan kenikmatan dunia, dia menawarkan apa saja bantuan-bantuan daripada mereka, kecuali memang jin ini tundukkan seperti yang terjadi pada masa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ini ditundukkan, bukan Nabi Sulaiman yang tunduk pada mereka, tapi ditundukkan. Dan kita, siapalah kita? Nggak ada yang mengaku dia penduduk jin. Wallahu a'lam. Jangan percaya pada mereka. Tetap baginda Nabi tidak mempekerjakan jin untuk mengerjakan sesuatu untuk kepentingan manusia. Alam kita dengan alam mereka berbeda, maka pisahlah. Biarkan anggap mereka ini lalat, anggap mereka ini makhluk lain yang Allah ciptakan, sehingga tidak ada izah sedikit pun di hati kita kepada mereka. Keagungan kita mengagungkan mereka, naudzubillah. Dan ketika kita menganggap mereka lemah, sama seperti kita lemah, bahkan lebih lemah daripada kita dan lebih buruk kastanya daripada kita, maka keyakinan kepada Allah SWT sebagai Tuhan saja, sebagai Rabb saja, sebagai pengatur saja, sebagai Qadir saja, yang maha kuasa saja, sebagai Al-Hakim, sebagai Asy-Syifa dan lain sebagainya, maka ini akan kuat. Di luar Allah SWT makhluk semuanya, dan makhluk lemah, dan saking lemahnya mereka tidak ada daya upaya dan hanya bergantung kepada Allah SWT, sehingga kita tidak akan ada sedikit pun rasa takut, gentar ketika kita meruqyah, ketika kita menghadapi kasus-kasus seperti sihir atau misalkan gangguan jin khodam dan sebagainya. Walaupun nanti ketika kita bacakan ayat-ayat Quran dan keluarnya harimau menggeram, atau misalkan dia mampu memanjat pohon dengan posisi terbalik, kaki di atas, kepala di bawah misalkan, ini kan menyeramkan. Atau pernah di area Cigondewa itu orang kesurupan sampai terbang dia. Allah alam, dia terbang sekitar 2 jengkal dari lantai. Dia berkata, ada tidak jin yang sesakti saya ini? Nah, seperti itu.
Kita tidak akan gentar sama sekali dengan mereka karena sama, semuanya makhluk, tidak ada yang agung. Nah, kalaupun misalkan mereka lebih hebat daripada kita, mungkin lebih berilmu, kita ilmunya sedikit, tetap keyakinan kita satu, mereka mengganggu alam manusia, mereka mengganggu alam manusia tanpa sebab, atau mereka masuk ke dalam tubuh manusia hanya untuk iseng, itu adalah maksiat, dan kita perjuangkan itu. Walaupun nanti kita dihempas dengan di ujung nyawa misalkan taruhannya, nah, apa masalahnya kita mati duluan? Apakah jin juga tidak akan mati dan kita akan dipertemukan nanti dihisab? Nah, inilah hujah yang paling kuat ketika kita di hadapan Allah SWT. Ya Allah, saya dibunuh untuk membela dalil ini, nah, dan dia pun mati, jin ini, maka di sana ada hisab. Yauma yaqumul hisab. Maka jangan takut, kita sedang berperang menghadapi musuh yang sangat nyata. Siapa dia? Setan laknatullah alaih. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Ingatlah, bukan suatu tujukan kepada manusia, wahai bani Adam, anak keturunan Adam, alla ta'budu syaitan, jangan sekali-kali kalian u'budu, menyembah, mentauhidkan, u'budu, menyembah syaitan, setan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan adalah musuh yang sangat nyata buat kalian. Nah, maka jadikanlah dia musuh, tetap musuh abadi sampai hari akhir, dan Quran tidak pernah berubah dari zaman ke zaman. Ada satu tips yang mana ketika kita meruqyah sudah mulai kelelahan, yaitu kumandangkan azan. Ini pernah dibahas di grup ini kalau tidak salah di muka. Apakah azan juga termasuk ke dalam ruqyah syar'iyah? Wallahu a'lam bissawab. Karena mereka jin pun mendengar lafaz azan kita. Ada sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah berkata kepadanya, tuh, aku perintahkan kamu sangat menyukai kambing dan mengembalakannya di lembah, kata Nabi kepada Sa'id Al-Khudri. Maka saran Nabi, jika kamu berada di suatu lembah bersama kambingmu, lalu kamu ingin mengumandangkan azan untuk sholat, keraskan suaramu. Karena setiap jin, manusia, dan apa saja yang mendengar suara muazin yang menggunakan azan, kelak pada hari pada suatu hari kiamat itu akan menjadi saksi bagi pengumandangkan azan. Jadi Sayyid Al-Khudri disuruh oleh baginda Nabi, kalau misalkan kamu pas masuk waktu dan kumandangkan azan di sana dengan keras, karena jin pun mendengar, manusia mendengar, dan apapun makhluk Allah di sana mendengar, dan dia akan bersaksi nanti di hadapan Allah SWT. Dan ada hadis yang sangat masyhur bahwa riwayat Abu Hurairah kalau tidak salah. Ini hadisnya sahih. Jika azan dikumandangkan untuk melaksanakan sholat, biasanya setan akan berpaling dan mengeluarkan kentutnya, berlari sambil terkentut-kentutnya, supaya tidak dapat didengar suara azan tersebut. Ini menandakan bahwa mereka sangat anti dengan azan, sangat tidak suka dengan suara azan. Maka kalau misalkan ada pasien kita atau orang yang kita ruqyah kemudian dia mencurhatkan, Kak, saya kalau misalkan mendengar azan suka panas telinga, suka berdebar-debar kencang, dan lain sebagainya. Maka ini positif gangguan, karena memang tabiat mereka tidak suka mendengarkan suara azan. Bisa dibacakan azan kepada mereka ketika proses ruqyah, agar mereka bangkit dan marah. Kemudian kita bacakan ayat-ayat penghancur, itu seperti surat Al-Hasyr, sambil dipukul bisa. Kemudian kapan setan-setan ini atau setan dari kalangan bangsa jin ini berpencar atau berkeliaran? Ini pertanyaan sangat menarik agar kita tahu kapan waktu kerja mereka istilahnya. Dalam As-Sahihain, dalam hadis Bukhari Muslim, Sahihain, ada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana junhul lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syayatina tashiru hinaid." Jika malam mulai menjelang masuk waktu maghrib, tahan anak-anak kalian di dalam rumah, karena pada waktu itu setan-setan berpencar
Jika telah berlalu 1 jam, lepaskan mereka dan tutuplah pintu-pintu rumah. Serta sebutlah nama Allah, karena setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutuplah geriba-geriba di tempat-tempat air kalian dengan menyebut nama Allah. Tutup wadah-wadah kalian dan sebutlah nama Allah, meskipun hanya dengan melintangkan kayu di atasnya, dan padamkan lampu-lampu kalian. Ini riwayat Bukhari di Fathul Bari dan Muslim di Syarah Nawawi. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa ada 5 perkara yang penting yang bisa diambil dari hadis ini. Pelajarannya pertama, jaga anak-anak kita di waktu sore, terutama menjelang maghrib. Jadi jangan sampai dia tetap bermain-main di luar, walaupun kita berada di komplek atau di perkotaan ya, sama perintah Nabi, masukkan anak-anak kita ke rumah-rumah kita, jaga mereka. Kedua, tutup pintu-pintu menjelang maghrib ini sampai azan berkumandang. Dan kecuali kalau misalkan kita ajak anak kita yang laki-laki ini untuk ke masjid untuk sholat berjamaah, pegang tangannya. Kemudian tutup geriba-geriba, wadah-wadah. Ini sunnah dari baginda Nabi SAW. Walaupun tutupnya hanya dengan melintangkan kayu atau siwak di atas penutup ini, karena setan tidak akan masuk. Jadi bohong, setan mampu menembus tembok seperti yang kita bohong, jin mampu menembus tembok seperti yang kita lihat di TV-TV ya, di tayangan-tayangan di film-film. Mereka menembus tembok. Wallahu alam. Mereka bisa masuk melalui lubang-lubang, mereka bisa masuk melalui pintu yang terbuka, dan sama seperti kita, mereka bisa bertasyakul. Dan wallahu alam bentuk mereka seperti apa, hanya yang sering dijelaskan oleh guru kami bahwa mereka berbentuk energi tidak terlihat tapi ada terasa. Energi itu seperti setrum ya, atau seperti hal yang tidak terlihat tapi kalau dipegang itu terasa. Setrum itu kalau tidak, kabel yang terbuka ada strumnya, kita tidak mengetahui kalau kita memegangnya ada hentakan langsung ke tubuh kita. Nah, energi seperti itu, dan ada kadarnya masing-masing. Maka dia masuk melalui kulit-kulit, pori-pori, melalui menguap. Misalkan kita menguap tanpa menutup mulut, maka dia pun masuk, dan mereka masuk seperti layaknya masuk angin. Allahu a'lam. Maka perlunya kita membacakan zikir pagi dan petang untuk perlindungan kita. Ibnu Qayyim berkata bahwa zikir pagi petang ini seperti baju besi. Semakin dia istiqomah dan mudawamah dibacakan, maka dia seperti baju besi yang sangat tebal. Kadarnya ketebalan itu tergantung istiqomahnya yang mengamalkannya, sehingga panah-panah yang menghujam kepadanya akan terpantulkan. Maka ini jadi benteng yang sangat kuat buat antum yang suka kesurupan, atau misalkan saudara kita yang sering kesurupan, sering kerasukan, atau sering berat di pundak, sering berat di kepala, maka disarankan membacakan zikir pagi petang. Dia sudah jadi wajib untuknya. Nah, maka dia jadi pengobatan alternatif selain nanti di ruqyah mandiri. Sebaik-baiknya ruqyah adalah ruqyah mandiri. Lakukan itu. Dan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali di pagi hari dan 100 kali di petang hari atau sore hari ba'da asar. Ini banyak kisah yang diceritakan di kitab ini, Iqratul Insi minal Jinni Wasyaitin. Dijelaskan di sini di kitab ini bahwa Syekh Wahid meruqyah satu keluarga. Keluarga ini semuanya kesurupan kecuali seorang anak muda. Dan ketika ditanyakan kepada salah satu yang kesurupan, kenapa kalian tidak memasuki pemuda ini, jasad pemuda ini? Dan jin ini berkata, kami terhalang memasuki jasad pemuda ini karena dia membaca tiap pagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan memang ketika ditanyakan memang benar. Jadi dia bisa menjadi penawar ketika seorang mudah kesurupan. Selain juga dengan wudu tidak batal wudu, ini pun jadi penawar. Baik, kalau misalkan kita mendapati kesurupan massal, sarankan yang sadar langsung berwudu. Mungkin dia lemas, maka bawakan teko yang agak besar, atau kiss spray, bisa kiss spray, atau misalkan semprotan burung
semprotkan ke tangannya, semprotkan ke mukanya untuk niatkan agar dia meniatkan untuk wudu atau kita basuhi dia. Ini benteng yang cukup kuat juga sehingga setan atau jin, setan atau bangsa jin tidak masuk kembali ke dalam tubuh yang medianya ini. Jadi jangan takut. Nah, semuanya ada dalam syariat dan jangan panik. Mereka lemah kalau kita anggap lemah dan mereka besar kalau kita anggap besar. Setan ini atau jin ini seperti kata Nabi seperti lalat. Kalau kita anggap mereka remeh, maka cukup dikibaskan mereka akan terbang. Mungkin akan kembali lagi, dikibaskan lagi, terbang lagi. Nah, maka cara paling terbaik adalah cari tahu bagaimana mereka bisa kembali lagi. Apakah badan kita yang bau, ataukah tempatnya memang kotor? Nah, seperti itu. Bersihkan yang kotornya, lalat tidak akan hinggap lagi. Dan kalau kita anggap jin atau setan ini seperti rumah, dia akan besar seperti rumah ketika kita menganggap mereka punya kekuatan, ketika kita menganggap mereka hebat dan lain sebagainya. Nah, tidak ada makhluk yang punya daya dan upaya sedikit pun kecuali atas pertolongan Allah semuanya, dan juga makhluk di hadapan Allah lemah. Maka Al-Quran adalah sebaik-baiknya firman Allah, dan Al-Quran bukanlah makhluk tapi dia adalah kalamullah, perkataan Allah. Nah, ketika kita bacakan Al-Quran, semuanya pun akan merasakan sensasi ini, kecuali orang-orang yang terhijab, yang tertutup hatinya, yang sudah banyak berkarat dan dibacakan Quran tidak akan bertambah iman sedikit pun. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini orang beriman. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika diingatkan, disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat ayatihi zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka zadatuhum imana, bertambah imannya. Nah, kalau misalkan dibacakan Quran tidak ada efek, tidak ada getaran, tidak ada kepanas, gimana segala macam, ini suatu hal yang perlu ditanyakan. Saking berkaratnya hati gitu, sehingga tertutup, terhijab, dan tidak ada cahaya sedikit pun, dan ini tertolak, dan bawaannya tidak suka. Nah, itu dia. Ini perlu dikikis lagi, perlu ditarbiyah lagi, dan perlu diruqyah berulang-ulang. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.